Sini saya akan mempresentasikan chapter 22. Accounting changes background, accounting alternatives, diminish the comparability of financial information, obscure useful historical trend data. Types of accounting changes is accounting and policy and accounting estimate. Error are not considered an accounting change. Change in accounting policy. Change from one accepted accounting policy to another. Example include average cost to level and cost recovery to percentage of completion method. Adoption of a new policy in a recognition of events that have occurred for the first time or that were previously immaterial is not an accounting change. Change in accounting policy. There are three approaches for reporting changes. First, currently, second, retrospectively, and the third, prospectively in the future. EASB requires use of the retrospective approach. Rational user can then better compare results from one period to the next. Retrospective accounting change approach. A company reporting the change first adjusts its financial statement for each prior period presented to the same basis as the new accounting policy. Second, adjust the carrying amount of assets and liabilities as of the beginning of the year, first year present date. Also, a mix of offsetting adjustment to the opening balance of retained earnings or other appropriate component of equity or net asset as of the beginning of the first year present date. Retrospective accounting change and long-term contracts that are example illustration from Danson as a has accounted for its income from long-term construction. First, we make an income statement of partial cost recovery method. Didapatkan income before tax di tahun 2017 sebesar 400.000, di 2018 sebesar 160.000, dan di tahun 2019 sebesar 190.000 dengan income tax 40%. Didapatkan net income sebagai berikut. Kemudian pada percentage of completion methodnya di tahun 2017 sebesar 600.000, di tahun 2018 sebesar 180.000, tahun 2019 sebesar 200.000. Dengan income tax 40%, didapatkan net income kemudian data for retrospective change-nya itu didapatkan seperti ini, yaitu pre-tax income from and difference in income. Dan didapatkan journal entry beginning of the 2019 construction in process terhadap deferred tax liability dan retained earning. Major disclosure requirements are as follows. First, nature of the change in accounting principle. Second, reason
Why applying the new accounting policy provides reliable and more relevant information. Third, for the current period and each prior period presented, to, to the extent practicable, the amount of the adjustment. A, for each financial statement line item affected, and B, basic and diluted earning per share. Fourth, the amount of the adjustment relating to periods before those presented to the extent practicable. Return earning adjustment. Ini terdapat sebelum perubahan, return earning sebelum perubahan. Didapatkan cumulative effect difference-nya sebesar 120.000. Kemudian setelah di adjustment, return earning tadi di 1 Januari 2018 yang didapatkan dari percentage of completion sebesar 1.720.000 dan cost recovery, return earning cost recovery-nya sebesar 1.600.000. Dapatkan kumulatif efek difference-nya sebesar 120.000 dan return earning setelah perubahannya itu dapatkan sebagai berikut. Pre-tax income from long-term contract didapatkan jurnal entry yang dicatat pada tahun 2019. Jurnalnya construction in process terhadap deferred tax liability dan return earning. Kemudian comparative statement, terdapat income statement dan statement of return earning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafir Rasyad Putra Walat dengan NIM 2018-12-11-057. Ya, saya akan melanjutkan presentasi chapter 22 dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini slide ke-20 adalah masih membahas soal additional tax dari soal kasus sebelumnya. Yang kedua, semua biaya penjualan, pembelian, dan operasi untuk periode 2017 sampai 2019 adalah transaksi tunai. Nah, ini adalah arus kas Lancer Company selama periode 2017 sampai 2019. Dan yang ketiga, sejak awal Lancer telah menggunakan metode biaya rata-rata untuk pelaporan keuangannya. Nah, yang keempat, berikut adalah persediaan yang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2017 sampai dengan 2019. Seperti ini. Selanjutnya, ini adalah yang nomor 5, ini adalah pokok penjualan berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2017 sampai dengan 2019. Yang keenam, earning per share tidak diperlukan pada laporan laba rugi. Yang 7, semua efek pajak dalam ilustrasi ini harus diabaikan. Slide 23 ini adalah informasi yang diberikan terhadap Lancer Company. Di sini ada laporan laba rugi atau income statement dan return earning statement. Seperti ini laporannya. Selanjutnya, slide ke-24 ada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas Lancer Company. Statement of financial position dan statement of cash flow. Slide ke-25
laporan arus kas atau cash flow berdasarkan FIFO sama dengan biaya rata-rata. Selanjutnya, pendapatan bersih berbeda di setiap periode. Yang ketiga, tidak ada efek arus kas dari perbedaan laba bersih. Jika kita mempertimbangkan pajak penghasilan, efek arus kas akan terjadi. Selanjutnya, berikut adalah informasi Lancer Company yang menggunakan LIFO. Ada income statement di sini dan ada return earnings juga. Return earnings statement. Selanjutnya, kemudian statement of financial position dan statement of cash flow. Sini tertera angkanya. Dalam pengaplikasian retrospektif, perubahan pada penilaian persediaan FIFO mempengaruhi persediaan yang dilaporkan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan laba ditahan. Seperti entry berikut. Pada awal tahun 2019, menggunakan average cost adalah $220.000 dan FIFO sebesar $225.000. Maka perbedaan $5.000 ini jurnalnya adalah inventory 5.000 dan return earnings-nya 5.000. Slide 29, pelaporan perubahan dalam kebijakan. Lancer Company melaporkan laba bersih berdasarkan metode FIFO yang baru diadopsi untuk tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, secara retrospektif, menyesuaikan laporan laba rugi 2018 untuk melaporkan informasi berdasarkan FIFO. Selanjutnya, catatan laporan keuangan. Yang pertama, menunjukkan sifat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun yang terpengaruh. Selanjutnya, menyediakan data tentang perbedaan penting antara yang dilaporkan dengan biaya rata-rata FIFO. Slide 30 ini penyesuaian laba ditahan atau return earnings jika Lancer menyajikan laporan perbandingan untuk 2018 dan 2019 di bawah FIFO. Maka Lancer harus mengubah saldo awal dari laba ditahan pada 2018, 1 Januari 2018. Di sini. Perbedaannya dihitung sebagai berikut. Nah, 28.000 ini dan 2.000 ini adalah efek kumulatifnya. Jadi Lancer menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018 untuk kelebihan laba bersih FIFO dibandingkan laba bersih biaya rata-rata pada 2017. Perubahan pada kebijakan akuntansi. Ada efek perubahan langsung dan tidak langsung. Perubahan direct efeknya atau langsungnya adalah IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menetapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian yang kedua atau indirect efeknya atau efek tidak langsung adalah setiap perubahan pada arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang dihasilkan dari perubahan prinsip akuntansi yang ditetapkan secara retrospektif. Ya, selanjutnya ada impressibility atau ketidakpraktisan.
perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi yang dimaksud manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, aplikasi retrospektif membutuhkan estimasi signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaannya. Maksudnya jika ada kondisi seperti di atas, perusahaan secara retrospektif menetapkan prinsip akuntansi baru. Ini adalah estimasi perubahan akuntansi. Contohnya, satu ada piutang macet. Yang kedua itu inventory obsolescence, persediaan utang. Tiga, masa manfaat dari nilai sebuah aset. Nilai residual aset. Terus yang keempat, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. Yang lima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan estimasi penyusutan. Dan yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Selanjutnya, prospective reporting atau laporan prospektif. Perubahan dalam estimasi akuntansi ini dilaporkan secara prospektif. Untuk perubahan estimasi dalam periode perubahan, jika perubahannya hanya mempengaruhi periode tersebut, atau periode yang perubahan dan periode masa depan jika perubahan mempengaruhi keduanya. Di sini IASB memandang perubahan diestimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang perawatan retrospektif. Berikut adalah contoh estimasi akuntansi Arcadia. Arcadia membeli peralatan seharga 510.000 dolar yang diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Yang diperkirakan memiliki masa yang dengan nilai sisa 10.000 dolar. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dan menggunakan metode garis lurus atau straight line basis. Pada tahun 2019 ditentukan perkiraan usia harus 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 dolar. Pertanyaannya adalah, apa jurnal entry untuk mengoreksi biaya penyusutan tahun sebelumnya yang diperlukan? 2. Hitung biaya penyusutan untuk 2019. Ini change in accounting estimate-nya. Ada equipment cost 510.000 dolar, residual value dikurangi 10.000, dan depreciable base 500.000, useful life 10 tahun, annual depreciation-nya sebesar 50.000 kali 7 tahun, jadi total 350.000 dolar. Ini statement of financial position-nya Desember 31, 2018. Property, plant, and equipment. Equipment-nya sebesar 510.000 dolar. Accumulated depreciation-nya dikurangi 350.000 dolar. Jadi book value-nya
sebesar $160.000. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila kurang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aneta Rizky Pratiwi. Saya akan melanjutkan chapter 22. Sekarang saya akan menjelaskan changes in accounting estimate ketika book value-nya sudah diketahui. Setelah book value diketahui, yang langkah selanjutnya kita akan mengkalkulasikan depreciation expense untuk tahun 2019. Tadi diketahui bahwa book value-nya itu sebesar $160.000, kemudian akan dikurangkan dengan residual value-nya jika ada, dan akan mendapatkan depreciable base itu sebesar $155.000. Kemudian diketahui ada useful life-nya sebesar selama 8 tahun dan akan mendapatkan annual depreciation sebesar $19.375.000. Kemudian kita akan mencatat di journal entry untuk tahun 2019, yaitu kita akan mendebit depreciation expense terhadap accumulated depreciation sebesar $19.375. Selanjutnya ada disclosure. Disclosure ini, perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki efek pada periode saat ini atau diharapkan memiliki efek di periode mendatang, kecuali tidak praktis untuk memperkirakan efek tersebut. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasional normal, seperti tunjangan kredit macet atau persediaan utang, kecuali perubahan tersebut bersifat material. Selanjutnya, saya akan membahas tentang accounting error. Di sini ada type of accounting error, yaitu yang pertama ada perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Kemudian merupakan kesalahan sistem matematis. Kemudian perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi dengan itikat baik. Kemudian gagal menambah atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu, kemudian penyalahgunaan fakta, dan klasifikasi biaya yang salah sebagai pengeluaran alih-alih aset, dan sebaliknya. Selanjutnya ada accounting error. Di sini ada accounting kategorinya, yaitu yang pertama ada expense recognition, yaitu mencatat pengeluaran dalam periode yang tidak tepat atau dengan jumlah yang tidak benar. Selanjutnya ada revenue recognition, yaitu contoh di mana pendapatan diakui secara tidak benar, pendapatan dipertanyakan diakui, atau sejumlah kesalahan terkait lainnya yang menyebabkan pendapatannya dilaporkan. Kemudian ada misclassification, yaitu menyertakan penyajian kembali karena kesalahan klasifikasi akun lancar atau tidak lancar, atau yang berdampak pada arus kas dari operasi. Selanjutnya ada equity other, yaitu akuntansi IPS yang tidak benar, stok terbatas, warrant, dan instrumen ekuitas lainnya. Selanjutnya ada reserve contingency, yaitu kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih piutang, cadangan inventaris, tunjangan pajak penghasilan, dan kemudian ada long lived asset, yaitu penurunan nilai aset, properti, dan peralatan, atau item terkait lainnya. Selanjutnya ada tax, yaitu kesalahan yang melibatkan koreksi penyediaan pajak, perlakuan tidak patut atas kewajiban pajak, dan hal-hal terkait pajak lainnya. Selanjutnya ada equity other comprehensive income, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan, komprehensif termasuk mata uang asing, revaluasi aset pabrik, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi tertentu dalam utang, sekuritas ekuitas, dan derivatif. Selanjutnya ada inventory, yaitu penilaian harga persediaan, masalah kuantitas, dan penyesuaian biaya penjualnya. Kemudian equity share option, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Selanjutnya yang lainnya itu adalah penyajian kembali yang tidak dicakup oleh kategori yang tercantum, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau merger. Selanjutnya untuk accounting error itu yang pertama, semua kesalahan material harus diperbaiki. Kemudian catat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada periode berjalan. Kemudian mengkoreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Selanjutnya untuk laporan perbandingannya, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada contoh dari error correction di sini terhadap illustration, yaitu pada tahun 2020,
pemegang buku untuk Selektro menemukan kesalahan. Pada tahun 2019, perusahaan gagal mencatat sebesar 20.000 dari biaya penyusutan pada bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat didepresiasi yang dimiliki Selektro. Perusahaan dengan benar memasukkan biaya penyusutan dalam SPT dan melaporkan dengan benar pajak penghasilan terhutang. Di sini kita akan mencatat income statement pada tahun 2019 untuk yang dengan pencatatan without error dan with error-nya. Di sini pertama kita akan mencatat income before depreciation expense yaitu without error sebesar 100.000 dan with error sama sebesar 100.000. Kemudian terdapat depreciation expense untuk without error 20.000 dan with error 0. Kemudian kita akan mengkurangkannya dan mendapatkan income before income tax sebesar 80.000 untuk without error dan 100.000 untuk with error. Kemudian kita akan mengkurangkan current dan deferred dan akan menghasilkan net income. Net income untuk without error sebesar 48.000 dan with error sebesar 60.000. Kemudian kita akan mencatat entry yang seharusnya dibuat oleh Selektro untuk mencatat biaya penyusutan dan pajak penghasilannya. Yaitu untuk jurnal without error kita akan mencatat depreciation expense itu di debit sebesar 20.000 dan mengkredit depreciation building sebesar 20.000. Kemudian kita akan debit income tax expense dan mengkredit income tax payables sebesar 32.000. Dan untuk with error-nya untuk depreciation expense tidak dicatat entry-nya karena diketahui bahwa depreciation expense-nya itu 0. Kemudian kita akan debit income tax expense sebesar 40.000 dan mengkredit deferred tax liability sebesar 8.000 dan income tax payable sebesar 32.000. Selanjutnya, kita akan melihat dari 20.000 ini yang error di tahun 2019 akan menimbulkan efek seperti apa. Untuk income statement efeknya, depreciation expense itu sebesar 20.000 dan income tax expense itu 8.000 didapat dari 20.000 dikali 40%. Kemudian net income itu sebesar 12.000 didapat dari 20.000 dikurang 8.000. Dan untuk statement of financial position-nya, buat accumulated depreciation building itu sebesar 20.000. Selanjutnya, kita akan membuat correcting entry-nya untuk tahun 2020, yaitu kita akan mendebit return earning sebesar 12.000 itu didapat dari selisih antara 20.000 dengan 32.000. Kemudian kita akan mendebit deferred tax liability yaitu sebesar 8.000 dan mengkredit accumulated depreciation building-nya sebesar 20.000. Kemudian untuk single period-nya di sini terdapat ilustrasi bahwa Selektro Company pada 1 Januari 2020 memiliki saldo awalnya sebesar 350.000. Kemudian pada tahun 2020, perusahaan melaporkan laba bersihnya sebesar 400.000. Di sini kita akan mencatat return earning statement untuk Selektro yaitu yang pertama ada return earning untuk tanggal 1 Januari tercatat 350.000. Kemudian ternyata didapati bahwa errornya itu dari depreciation yaitu sebesar 20.000 dan kita akan mengkurangkannya dengan applicable income tax reduction sebesar 8.000 dan hasilnya 12.000 dan dikurangkan dengan 350.000 tadi. Dan akan mendapatkan return earning untuk 1 Januari yang telah di-adjust sebesar 338.000 dan ditambah dengan net income sebesar 400.000 akan menghasilkan return earning untuk 31 Desember sebesar 738.000. Selanjutnya ada comparative statement, artinya perusahaan itu seharusnya melakukan penyesuaian untuk memperbaiki jumlah untuk semua akun yang terkena dampak yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Kemudian perusahaan itu harus menyatakan kembali data ke basis yang benar untuk setiap tahun yang disajikan.
Kemudian perusahaan juga harus menunjukkan penyesuaian catch-up sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Selanjutnya, What's Incorporation, kita akan membuat statement of return earning-nya di tahun 2018, yaitu yang pertama ada balance di 1 Januari sebesar 1.050.000, kemudian akan ditambah dengan net income-nya sebesar 360.000 dan dikurang dengan dividen sebesar 300.000. Akan mendapatkan balance pada tanggal 31 Desember sebesar 1.110.000. Dan sebelum mengeluarkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan ini menemukan kesalahan sebesar $62.500 yang menyebabkan persediaan pada tahun 2017 menjadi terlalu besar. Hal ini disebabkan karena persediaan berlebihan menyebabkan COGS lebih rendah, dan demikian laba bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2017. Kemudian kita akan menemukan apakah hal ini berdampak pada pelaporan pernyataan laba ditahan untuk tahun 2018, dan kita akan mengasumsikan bahwa pajaknya itu sebesar 20%. Setelah itu, kita akan membuat seperti sebelumnya, yaitu balance pada tanggal 1 Januari sebesar 100.050.000, kemudian akan dikurangkan dengan prior period adjustment net of taxes sebesar 50.000, dan akan mendapatkan balance pada 1 Januari sebesar 1 juta. Kemudian kita akan menambahkan dengan net income sebesar 360.000 dan mengurangkan dengan dividen sebesar 300.000. Maka akan mendapatkan balance pada tanggal 31 Desember sebesar 1.060.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Latifah Oktavia akan melanjutkan presentasi dari Aneta Rizky mengenai chapter 2. Saya akan menjelaskan mengenai accounting error. Jadi summary of accounting error, change and correction of error-nya sendiri itu change in accounting policy, artinya perubahan kebijakan akuntansi, digunakan pendekatan retrospektif dengan poin pertama mengubah laporan keuangan semua periode sebelumnya yang disajikan, lalu yang kedua mengungkapkan pada tahun perubahan pengaruh pada laba bersih dan pada laba per saham untuk semua periode sebelum disajikan. Yang ketiga, melaporkan penyesuaian saldo laba ditahan awal dalam laporan laba ditahan pada paling awal yang disajikan. Lalu, jika tidak praktis untuk menentukan efek pada periode sebelumnya, jangan mengubah pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, gunakan saldo aset awal pada tahun metode ini yang diadopsi sebagai saldo tahun dasar untuk semua perhitungan selanjutnya. Yang ketiga, mengungkapkan efek perubahan pada tahun berjalan dan alasan untuk menghilangkan efek kumulatif perhitungan dan jumlah untuk tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, change in accounting estimate, perubahan estimasi akuntansi. Yang digunakan pendekatan saat ini dan prospektif dengan yang pertama itu melaporkan laporan keuangan saat ini dan masa depan dengan dasar baru. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti yang disajikan sebelumnya. Yang ketiga, tidak membuat penyesuaian saldo pembuatan periode saat ini untuk efek pada periode sebelumnya. Lalu change daring to error, artinya perubahan karena kesalahan. Pendekatan penyajian kembali oleh memperbaiki semua pernyataan periode prior yang disajikan. Lalu yang kedua, penyajian kembali saldo awal, saldo laba untuk periode pertama disajikan ketika kesalahan terjadi pada periode sebelum periode pertama disajikan. Lalu selanjutnya itu ada error analysis. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa jenis kesalahan yang terlibat? Yang kedua itu, entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang ketiga itu, setelah kesalahan ditemukan, bagaimana laporan keuangan disajikan kembali? Nah, perusahaan memperlakukan
sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba. Selanjutnya, Statement of Financial Position Error. Artinya pernyataan kesalahan di posisi keuangannya itu. Pernyataan kesalahan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, dan akun equities. Terus, poin pertama, kesalahan tahun berjalan itu mengklasifikasi item ke posisi semestinya. Yang kedua, kesalahan tahun sebelumnya menyajikan kembali pernyataan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Lalu selanjutnya, income statement error. Improper classification of revenue or expense, kesalahan laporan penghasilan. Klasifikasi pendapatan atau pengeluaran yang tidak tepat. Menjadikan ada 2 poin yang dihasilkan. Yang pertama itu kesalahan tahun berjalan, mengklasifikasi item ke posisi yang semestinya. Lalu poin kedua, kesalahan tahun sebelumnya menyajikan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Jadi bedanya income statement error dengan statement of financial position ada di poin kedua, yaitu tentang pernyataan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Lalu selanjutnya, statement of financial position and income statement error. Laporan posisi keuangan dan kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan penyeimbang akan diimbangi atau diperbaiki selama 2 periode. Yang pertama, jika perusahaan telah menutup buku di tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, tidak diperlukan lagi entry. Kedua, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo laba ditahan saat ini. Untuk tujuan perbandingan, penyajian kembali diperlukan bahkan jika entry jurnal sudah dikoreksi tidak diperlukan. Lalu selanjutnya, yang kedua, jika perusahaan belum menutup buku di tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, buat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode saat ini. Dan untuk menyesuaikan saldo awal dari saldo laba. Lalu yang ketiga, jika kesalahan belum diimbangi, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal dari saldo laba. Selanjutnya, kesalahan yang tidak mengimbangi, non-cutter balancing error. Nah, poin pertama, tidak diimbangi dalam periode akuntansi berikutnya. Yang kedua itu, perusahaan harus membuat entry koreksi, bahkan jika mereka telah menutup buku. Jadi, entry koreksi itu sangat penting. Lalu selanjutnya, ini contoh soalnya, error analysis E2219, analisis kesalahan, mengoreksi entry. Neraca uji coba Dickinson Ltd adalah sebagai berikut pada Desember 31, 2019. Supply-nya 2.500, salary and wage payable 1.500, interest receivable 1.100, prepaid insurance 90.000, unearned rent-nya itu 0, interest payable-nya 15.000. Yang ditanya itu dengan asumsi bahwa buku-buku tersebut belum ditutup, apa saja ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, ini apa sih yang pertama itu physical count supply on hand Desember 31 2019 total 1.100. Artinya hitungan fisik persediaan yang ada pada tinggal 31 Desember berjumlah 1.100. Bisa dilihat dari angka sebelumnya. Lalu 1.400 maksud saya.
Itu pengurangan dari 2.500 dikurang 1.100. Jadi supply expand terhadap supplies on hand. Yang kedua ada accrued salaries and wage on Desember 31, 2019. Amount to 4.400. Salaries and wage expense terhadap accrued and wage ini bisa dilihat dari angka sebelumnya. Lalu yang ketiga, accrued interest on investment amount 4.350 on Desember 31, 2019. Ini interest revenue terhadap interest receivable 5.100 dikurang dengan 4.350. Lalu yang keempat, the unexpired portion of the insurance policy total 65.000 as of Desember 31, 2019. Ini insurance terhadap expense. Insurance expense terhadap private insurance yaitu 25.000. Ini ada di tabel sebelumnya. Lalu yang kelima ada 24.000 was reserved on January 2019 for rent of building for both 2019 and 2020. This interim amount was credited to rental income. Ini rental income terhadap unearned rent. Jadi pendapatan terhadap uang yang belum didapatkan 24.000 bagi 2, 12.000. Depreciation for the year was erroneously recorded 5.000 rather than the correct figure of 50.000. Ini depreciation expense terhadap accumulated depreciation. 45.000 dapat dari 50.000 dikurang 5.000. Lalu selanjutnya, ini masih soal yang sama. 2219 dengan instruction yang berbeda. Dengan asumsi bahwa buku-buku telah ditutup, apa saja entry penyesuaian yang diperlukan pada 31 Desember 2019. Yang pertama itu a physical count of supply on hand on Desember 31, 2019 total 1.100. Ini sama yang poin yang A 1.400 juga dari 2.500 dikurang dengan 1.100. Lalu yang kedua, accrued salary and wage on Desember 31, 2019 amount to 4.400. Itu sama juga yang dengan poin kedua yang A juga sama. Lalu yang ketiga ada accrued interest of investment amount to 4.350 on Desember 31, 2019. Itu 750. Lalu terhadap returning interest receivable. Lalu yang keempat ada the expiring portion of insurance policy total 65.000 as of Desember 31, 2019. Berarti returning terhadap prepaid insurance ya 25.000. Lalu yang kelima ada 24.000 was reserved on January 2019 for rent of building for both 2019 and 2020. The entire amount was credited to rental income. Berarti returning terhadap unearned rent 12.000. Yang keenam, depreciation for the year was erroneously recorded as 5.000 rather than the correct figure. Berarti returning terhadap accumulated depreciation. Berarti 50.000 dikurang 5.000, 45.000. Yap. Lalu selanjutnya mengenai accounting change and error. Jadi FEASB telah mengeluarkan panduan tentang perubahan kebijakan
akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan yang pada dasarnya menyatukan GAAP AS ke IAS 8. Relevant fact-nya berikut ini adalah persamaan dan perbedaan utama antara JJP dan IFRS terkait dengan akuntansi untuk perubahan akuntansi. Nah, ini ada kesamaannya. Poin pertama itu, akuntansi untuk perubahan estimasi serupa antara JJP, AS, dan IFRS. JAP, AS, dan IFRS menggunakan pendekatan retrospektif untuk akuntansi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi. Dalam kurung prinsip. Di bawah US JJP dan IFRS, jika menentukan dampak perubahan kebijakan akuntansi dianggap tidak praktis, maka perusahaan harus melaporkan dampak perubahan dalam periode yang diakannya dapat dilakukan untuk melakukannya, yang mungkin merupakan periode saat ini. Lalu selanjutnya ini ada perbedaannya. Satu area di mana JJIPAS dan IFRS berbeda dilaporkan laporan koreksi kesalahan dalam laporan keuangan yang dikeluarkan sebelumnya. Meskipun kedua standar membutuhkan penyajian kembali, JPAS adalah standar absolut. Tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Di bawah US JJP, pengecualian ketidakpraktisan hanya berlaku untuk perubahan dalam prinsip akuntansi. Di bawah IFRS, pengecualian ini berlaku untuk perubahan dalam prinsip akuntansi dan untuk koreksi kesalahan. Poin ketiga, ada JJIPAS memiliki panduan terperinci tentang akuntansi dan pelaporan langsung. Seperti ditunjukkan dalam bab ini, IFRS IAS 8 tidak secara khusus membahas akuntansi dan pelaporan untuk efek tidak langsung dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Lalu selanjutnya, on the horizon, sebagian besar JJP, AS, dan IFRS serupa dalam bidang perubahan akuntansi dan melaporkan efek kesalahan. Dengan demikian, tidak ada proyek aktif di bidang ini. Pengembangan terkait melibatkan penyajian data kooperatif. JJP AS membutuhkan informasi kooperatif untuk periode 3 tahun. Di bawah IFRS, ketika perusahaan menyiapkan laporan keuangan berdasarkan basis baru, 2 tahun data komparatif dilaporkan. Penggunaan periode data komparatif yang lebih pendek harus diatasi sebelum perusahaan AS dapat mengadopsi IFRS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.